nggak kita dengar istilah bahwa kita harus hemat apabila kita ingin kaya, hemat pangkal kaya. Kita sering mendengar hemat supaya bisa investasi atau hemat supaya bisa kumpulin uang untuk membeli yang kita inginkan. Sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat. Yuk kita langsung bahas aja. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita selalu melihat budget kita. Kemudian kita selalu bilang dalam hati bahwa saya tidak mampu membeli. Ini kata yang cukup negatif ya. Coba kita compare sama satu kata berikut. Bagaimana saya mampu membeli. Cukup signifikan ya bedanya ya antara saya tidak mampu membeli dengan yang kedua, bagaimana saya mampu membeli. Di sini kita bisa lihat ini pasif. Sedangkan di sini ini aktif. Bagaimana caranya gitu? Kalau kita pakai cara ini kita pasif, kita pasrah pada kenyataan. Oh, gaji saya cuma UMR, artinya saya tidak bisa beli. Tapi yang kedua, dia tidak terima kalau cuma UMR. Memangnya kenapa kalau UMR? Jadi dia berusaha cari cara supaya dia mampu membeli. Dengan cara gimana? Caranya supaya kita mampu membeli adalah meningkatkan aset. Kenapa? Karena dari aset ini kita bisa generate atau menghasilkan passive income atau penghasilan pasif yang mana kita tidak perlu bekerja, itu bisa ngasilin duit. Jadi passive income-nya itu bisa untuk membeli apa yang sebelumnya tidak bisa dibeli. Kalau yang ini hanya fokus di tidak mampunya saja. Kalau yang bawah itu lebih aktif. Fokus bagaimana cara meningkatkan aset. Lantas aset apa yang meningkatkan passive income? Ada banyak. Kita bisa coba yang pertama, deposito. Yang paling gampang. Kita duduk aja, kita dapat bunga. Yang kedua, obligasi. Ini juga dapat kupon atau dapat cash flow atau arus kas setiap 6 bulan sekali. Atau bisa juga peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini juga kita bisa dapatkan passive income dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Bunganya makin ke bawah ini makin besar ya. Tentunya dengan tingkat resiko yang semakin besar juga. Selain itu kita bisa juga mencoba yang namanya saham. Tambahannya adalah saham dengan mendapatkan return-nya dari capital gain ditambah dengan dividen. Cuman saham itu risikonya paling tinggi gitu. Belum tentu kita bisa dapatkan capital gain. Bisa saja loss dan dividen yang dibayarkan rata-rata dividen yield-nya itu kecil. Karena kan dividen yang kita dapat dibagi dengan harga saham saat itu. Kurang lebih 5%-an atau mungkin di bawahnya, mostly di bawah 5%. Investasi yang menarik untuk meningkatkan passive income tentu saja deposito obligasi atau peer-to-peer lending. Semakin besar, semakin banyak yang kita kumpulkan, efek compoundingnya tentu akan semakin besar. Jadi teman-teman tipe orang yang mana? Yang atas atau yang bawah? Pilihan ditentukan sendiri. Bagaimana? Apa teman-teman punya alternatif lain? Kita diskusi di kolom komen ya. See you on the next video.